Elok menari si putri petani, gerakan dasar membuat bangga. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-19, Selasa tanggal 11 Agustus 2025. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif berpartisipasi, ambil bagian dalam pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang mengalami persoalan-persoalan kehidupan. Semoga karena kekuatan dan dukungan serta rahmat Tuhan, mereka senantiasa diteguhkan, dikuatkan untuk senantiasa memperoleh jalan keluar terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita juga terus mendukung dan mendoakan segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober. Semoga dengan penuh semangat persaudaraan, semangat iman, kebaikan hati, dan semangat tanggung jawab, bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan tabisan Imam Keuskupan Timika itu dengan sebaik-baiknya.
Dan kiranya bahwa kita sebagai para pengikut Kristus, kita semua menyadari akan meterai iman melalui baptisan yang sudah kita terima. Kita memiliki martabat yang sama sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Ada yang dipanggil menjadi klerus, ada yang dipanggil menjadi biarawan, biarawati, ada yang dipanggil dalam tugas perutusan sebagai awam, sebagai umat beriman. Tetapi kiranya bahwa semoga kesadaran bahwa kita adalah sama-sama anak-anak Allah, kita semartabat dengan pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Hanya kita memiliki fungsi, tugas, panggilan yang berbeda di dalam kehidupan kita. Semoga kita menghargai mereka yang kecil, kita menghargai mereka yang sederhana, kita menghargai mereka yang kita anggap biasa. Tetapi semoga kita senantiasa menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam pribadi setiap orang, bahwa Allah mengasihi, Allah mencintai semua orang. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga, dan Yesus mengatakan bahwa jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Semoga semangat pertobatan, semangat pembaharuan diri senantiasa tumbuh berkembang di dalam kehidupan kita, supaya kita layak bagi kerajaan Allah, bagi kerajaan Tuhan yang disediakan bagi kita. Tetapi semoga lebih daripada itu kita juga menyadari apa yang dikatakan oleh Yesus. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa yang di surga. Semoga kita senantiasa menyadari bahwa kita semua bukan hanya sebagai manusia atau makhluk biasa, tetapi Tuhan senantiasa menjaga kita melalui malaikat-malaikatnya. Tuhan senantiasa mengasihi kita. Tuhan telah memilih kita. Tuhan telah memeteraikan kita sebagai putra dan putrinya dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Semoga kesadaran bahwa kita memiliki martabat yang setara, yang sama di hadapan Allah sebagai anak-anak Allah, mendorong kita untuk senantiasa menghargai, menghormati semua orang yang ada di sekitar kita. Dan semoga itu juga menggerakkan, mengobarkan, mendorong kita untuk senantiasa berani mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Tetapi semoga kita juga memiliki kesadaran, semangat tanggung jawab untuk senantiasa tekun dan setia melaksanakan tugas tanggung jawab kita. Karena apapun yang kita lakukan, pilihan-pilihan hidup kita akan juga mempengaruhi kehidupan dan situasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, selain sebagai pribadi beriman yang bersifat personal, tetapi semoga kita menyadari kebersamaan kita, sikap, sifat sosial kita, dan juga kesadaran bahwa kita ini senantiasa ada dalam kelompok komunitas orang-orang yang beriman dan percaya, yang sama-sama berjuang untuk menghadirkan kerajaan Allah dan mencapai kerajaan Allah, kebahagiaan bersama dengan Tuhan sendiri yang merajai, yang menguasai kehidupan kita. Semoga pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, kita senantiasa menyadari akan martabat kita sebagai anak-anak Allah, sebagai saudara dan saudari di dalam Yesus Kristus. Tetapi semoga kita juga menyadari akan tugas dan tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai pribadi-pribadi yang diundang, yang diajak oleh Allah untuk senantiasa menghadirkan belas kasih, kebaikan, cinta kasih, dan kerelaan untuk bertanggung jawab akan kebaikan, akan kebahagiaan, dan keselamatan semua orang yang ada di sekitar kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang juga dipanggil untuk senantiasa
mengupayakan kebaikan dan keselamatan bersama. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.